Saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi. Di dalam ketata pemerintahan itu digeragangi oleh korupsi yang luar biasa. Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar, itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mahfud menunjuk fakta adanya kasus korupsi yang merajalela di pemerintahan kita, penegakan hukum dan ketidakadilan, dan ketimpangan yang tinggi antara si kaya dan si miskin. Atau ini dalam istilah ekonomi sering disebut sebagai Gini rasio. Gini rasio Indonesia itu saat ini sangat tinggi. Walaupun kemudian Mahfud menyatakan bahwa itu sudah berhasil diturunkan di era pemerintahannya Jokowi, tapi tetap saja itu Gini rasionya sangat tinggi. Kritik Mahfud MD itu disampaikan dalam silaturahmi nasional Hidayatullah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, hari Jumat tanggal 24 November 2023. Saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi. Di dalam ketata pemerintahan itu digeragangi oleh korupsi yang luar biasa. Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar, itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Itulah sebabnya, meskipun dari waktu ke waktu umat Islam itu maju dan maju, tetapi banyak juga rakyat yang tertinggal. Coba, saudara, ini agak ilmiah. Di dalam ilmu ekonomi itu ada istilah Gini rasio. Gini rasio itu ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Pada zaman Pak Harto yang kita jatuhkan itu, Gini rasio kita itu 0,200. Artinya ya orang miskin masih dapat limpahan rezeki meskipun tidak banyak karena ketimpangannya 0,200. Tapi begitu Indonesia masuk ke reformasi nih, Gini rasionya sampai 0,415 di tahun 2014. Menurut teori negara-negara yang ketimpangan itu artinya apa? Kekayaan itu menumpuk di atas lebih banyak daripada yang terbagi ke orang miskin. Sehingga kalau kita katakan, kok Indonesia pertumbuhannya bagus, kenapa Gini rasionya lemah? Karena kekayaan menumpuk di atas. Kekayaan menumpuk di orang-orang tertentu. Lahan dikuasai oleh industri-industri asing. Itu maka Gini rasio itu timpang. Teorinya sebuah Gini rasio dari 0 sampai 500, 0,00 sampai 0,500. Kalau sebuah negara Gini rasionya sudah sampai 0,500, negara itu bubar. Karena di situ ada ketidakadilan. Saudara tahu Libya yang katanya hebat kaya raya itu jatuh. Kenapa? Karena Gini rasionya pada waktu itu mencapai
0,438. Kaya kan Libya. Tetapi konon kekayaannya itu menumpuk di tangan Gaddafi dan para koroninya. Rakyat diprovokasi oleh Amerika, lawan tuh pemerintah, jatuh. Campur tangan Amerika ada nggak? Ada. Tunisia, Ben Ali di Tunisia, kaya raya dia. Tapi Gini rasionya 0,438 juga, jatuh dia, diusir oleh rakyatnya. Mesir Husni Mubarak sama, Gini rasionya di atas itu. Nah saudara, dalam 9 tahun terakhir ini dari 0,415 Gini rasio kita tekan per hari ini sudah alhamdulillah 0,388, tapi masih timpang 0,388 itu. Seharusnya lebih atau kurang dari 0,200 karena orde baru aja 0,200. Masa sekarang 0,388? Itu artinya ketidakadilan, udah pasti ketidakadilan. Perampasan atas hak-hak rakyat secara tidak adil, baik secara struktural maupun secara materialnya. Tax rasio kita coba, Gini rasio, pajak. Rasio pajak itu, kalau saudara ke Malaysia berapa rasio pajaknya? 16% dari GDP. Malaysia, Singapura, Thailand, itu tinggi. 16%, 7%, 18%. Kita tuh, tax rasionya itu hanya 11%. 11% ini sudah menutupi APBN 80%-nya. Saudara bayangkan kalau tax rasio kita dinaikkan dari 11% menjadi 15% saja. Wah, kita ini udah cukup untuk mengurangi jumlah orang miskin sampai jutaan orang. Lah kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya, Mahfud MD, itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa. Kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar. Karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal, 50 miliar, banyak banget. Ya kamu mau berapa? Kurangi dong. Oke saya kurangi, 50 miliar menjadi 20 miliar. Yang 30 miliar kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus itu banyak di kantor perpajakan. Dia menjadi kantor pegawai pajak, lalu membentuk kantor konsultan pajak. Orang yang bayar pajak suruh konsultasi ke situ dulu, ngitungnya berapa miliar, dikurangi lalu dibagi dua. Maka tax rasio kita itu hanya 11%. Seharusnya kita ini kaya tuh. Ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak, belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton. Yang 3,5 ton tuh impor gelap, enggak bayar pajak. Ini yang sekarang sedang kita bawa ke pengadilan, yang baru saya tangkap ini. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh kenapa Indonesia itu sekarang tidak baik-baik saja. Bahwa ada kemajuan itu, iya ada kemajuan. Buktinya nih, kita bisa punya masjid mega. Kalau dulu belum merdeka, enggak mungkin Anda punya masjid semegah ini, enggak mungkin. Sholatnya di surau, di tepi kampung gitu yang kumuh. Kadangkala sajadahnya pakai daun pisang kan gitu. Dulu saya masih ngalami itu tahun 70-an. Enggak ada masjid bagus begini tahun awal-awal 70-an tuh. Kalau kita ke kampung gitu, ya suratnya sholat asar, wah di pinggir jalan. Dikali gitu wudhu, lalu ambil daun pisang, sholat. Kalau sekarang ini masjidnya indah, di kampung-kampung sekarang masjid indah. Karena Indonesia merdeka. Itu akan lebih bagus lagi negara ini kalau dikelola dengan baik.
kelola dengan baik. Sehingga kalau saya tadi kembali memulai dari sejarah perjuangan bangsa kita tentang Indonesia ini, bahwa umat Islam mendirikan negara ini dengan pengorbanan jiwa dan raga, maka sekarang kita tidak boleh hanya menikmati, tetapi juga harus menyelamatkan atas segala ancaman-ancaman yang sekarang ini sedang ada di lingkungan kita. Ini baru ancaman lingkungan dalam negeri. Itu tadi, di ketatapemerintahan itu, di korupsi itu. Saudara, sebenarnya rakyat kita tuh baik-baik juga loh. Coba kalau rakyat kita tuh beringas, itu bisa ngamuk ngeliat ini. Polisi kita juga baik-baik, banyak polisi yang korup banyak, tetapi polisi itu jumlahnya 700.000 orang. Mungkin yang korup tertangkap seperti Teddy Minahasa, Sambo, dan yang lain-lain itu, dari 700.000 orang tuh mungkin kalau dihitung ada taruhlah 500 orang lah gitu. Masih kecil dibandingkan dengan 700.000 orang. Masih kecil. Iya. Tapi, saudara, ini perbandingan angka ini harus membuat kita optimis bahwa kita bisa melakukan perbaikan, karena yang brengsek-brengsek itu hanya sedikit. Hanya kebetulan dia duduk di pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan. Nah, pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan inilah yang kita ubah, agar dia mampu untuk melakukan pemerataan ke bawah. Nah, saudara sekalian, saya kira itu yang pokok sebagai tausiah, kalau mau anggap tausiah. Itu bukan kampanye. Karena tadi Pak Hamim kan bilang, Hidayatullah ini tidak memihak salah satu hal. Dan memang Hidayatullah ini tidak perlu dikampanyei. Tidak perlu. Kamu milih ini udah pintar-pintar. Saya lihat tadi Hidayatullah ini orang kelas menengah ke atas nih pengelolanya. Tidak usah dikampanyei, sudah milih sendiri siapa yang harus dipilih, siapa yang tidak. Iya kan? Tidak ada, saya tidak kampanye siapa-siapa. Pilih saja yang benar untuk ketata pemerintahan kita ini, agar baik. Mengapa kita lakukan itu? Karena kita cinta kepada bangsa dan negara ini, yang telah memberi kepada kita kehidupan, yang telah menjadi ibu kita, ibu pertiwi, sehingga kita bisa hidup nyaman, hidup bebas, dan kenyamanan serta kebebasan ini tidak boleh dirampas atau diganggu oleh ketata pemerintahan yang jorok. Ketata pemerintahan kita harus bersih, saudara. Dan itu bisa dilakukan karena kita ini orang-orang beradab, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Madinah, negara yang berkeadaban. Negara dan bangsa yang keadaban, yang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada agamanya, cinta kepada tanah airnya. Itu dulu waktu saya kecil. Ya, saya kira waktu Pak Hamim kecil juga kalau diajari lagu itu atau ditulis, mudah-mudahan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Selalu ikut Pak ya dulu ya. Kalau dipesan oleh orang tua gitu, bangsa, negara, dan agama. Jadi cinta kepada agama itu sama cinta kepada bangsa dan negara. Maka itu ada yang merumuskan kata narasi hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Walau tidak menyebut sama sekali nama Jokowi, namun pernyataan Mahfud ini haruslah dilihat sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi, di mana dia juga menjadi bagian dari pemerintahan itu. Makanya ini memang jumbuh nih statusnya dari Pak Mahfud ini. Ketika dia bicara sebagai Menko Polhukam atau dia bicara sebagai calon wakil presiden. Dengan pernyataannya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, itu kan ini Mahfud itu mulai bergabung dengan Ganjar Pranowo
ini Ganjar atau Capres Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan dia pada Pilpres 2024. Sebelumnya kan Ganjar Pranowo itu mengkritik dengan keras pemerintahan Jokowi, terutama rapot penegakan hukumnya di era Jokowi itu yang nilainya itu hanya 5. Karena kritik Ganjar ini kemudian menimbulkan kehebohan kan, karena banyak menilai loh kalau begitu sama saja dia mengkritik calon wakil presidennya dia ya, Pak Mahfud MD, karena Mahfud MD sekarang ini adalah menjadi Menko Polhukam dan dia yang harusnya bertanggung jawab terhadap masalah penegakan hukum ini. Tapi tadi Pak Mahfud MD juga menyoroti soal penegakan hukum ya. Tapi ketika ini kemudian kritik Ganjar ini mengundang kehebohan, dan dari para pendukung Prabowo Gibran yang sekarang masih setia mendukung Pak Jokowi itu seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dia wartawan mempersilahkan menanyakan kritik Ganjar itu kepada Pak Mahfud MD. Jadi bola panasnya dilemparkan ke Pak Mahfud MD. Sementara Pak Mahfud MD ketika ditanya oleh wartawan dia ngeles, dia menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Ganjar itu bahwa penegakan hukum itu buruk itu setelah kasus putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah paman Gibran, yakni waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meloloskan dia sebagai calon wakil presiden. Mahfud kemudian merujuk pada survei dari Litbang Kompas yang menyatakan bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi itu selama dia menjadi Menko Polhukam itu nilainya tertinggi panjang sejarah pemerintahan Jokowi 64, dan kemudian soal politik dan juga keamanan itu skornya juga tertinggi sebanyak sejarah pemerintahan Jokowi, yakni 76. Ini saya kira Pak Mahfud MD ini karena posisinya ambigu itu harus melakukan manuver ya. Manakala dia menjadi Menko Polhukam, ya posisi dia harus bicara yang baik-baik tentang pemerintahan ini, karena seperti kalau dia bicara tentang buruk pemerintahan ini, dia seperti menepuk air di dulang yang memercik ke muka sendiri. Tapi manakala dia jadi calon wakil presiden dan sekarang ini PDIP itu kan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, ya dia harus melancarkan kritik-kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi selama sikap Pak Mahfud masih mendua, ya dia tetap bertahan dalam pemerintahan karena aturan undang-undangnya tidak mengharuskan dia mundur, gitu ya. Agak sulit bagi publik untuk tidak menilai bahwa pernyataan Pak Mahfud MD ini hanya retorika kosong atau bahkan ya ini hanya jualan untuk kampanye Pilpres 2024. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.